pengelolaan citra digital seperti itu, yang mana dari scan, dari benda fisik itu bisa dalam bentuk soft file kayak gitu ya. Terus teman-teman kalau pernah melakukan CT scan kayak gitu ya, ataupun X-ray, di mana itu adalah pengaplikasian dari pengelolaan citra digital di 3 bidang kayak gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini teman-teman kita lebih ke teknisnya kayak gitu ya. Meskipun teknisnya ini nanti akan saya praktekkan secara sederhana, karena memang ini adalah bukan sesuatu hal yang utama pada semester ini, tapi harapannya ini menjadi dasar teman-teman untuk bisa mengembangkan lebih lanjut kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada interest di bidang digital kayak gitu ya, khususnya terkait dengan image processing, visual computing, ataupun dengan recognition artificial intelligence kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke materi juga teman-teman, saya juga menginformasikan terkait dengan Google Classroom. Mohon maaf, baru bisa saya infokan terkait dengan form peletakan dari hasil foto kayak gitu. Tapi yang pasti teman-teman, saya percaya sudah mengerjakan kayak gitu ya, tinggal ngupload. Jadi silakan teman-teman cek di Google Classroom masing-masing. Di situ ada tugas pertemuan ke-12 yang kemarin terkait dengan pembuatan foto kayak gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa untuk untuk mengumpulkan tugas tersebut. Terus pada pertemuan hari ini teman-teman kita akan bahas yang namanya Google Colab kayak gitu ya. Yang mana ini adalah salah satu platform yang akan kita gunakan untuk melakukan ataupun memproses sebuah pengelolaan citra digital seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa, kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop, monggo silakan ngikuti stepnya, atau kalau misalkan teman-teman pakai HP, ya mungkin bisa dilihat aja dulu kayak gitu. Ini untuk presensi saya stop dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang presensi, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah platform teman-teman dari Google ya, yang menyediakan di mana kita bisa melakukan pengelolaan citra kayak gitu ya di sebuah platform Google Colab kayak gitu ya, yang sekali lagi yang disediakan oleh Google kayak gitu. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, apa sih sebetulnya itu Google Colab kayak gitu ya. Nah, Google Colab atau mungkin bisa disebut juga dengan yang namanya Google Kolaborator kayak gitu ya. Bukan kita berkolaborasi, enggak kayak gitu ya. Di mana Google Colab ataupun Google Kolaborator ini adalah execute dokumen kayak gitu ya. Yang mana digunakan untuk menyimpan, menulis, dan juga membagikan sebuah program yang ditulis melalui Google Drive kayak gitu ya. Nah, di mana software ini itu kalau teman-teman ya tadi ya, teman-teman masih di semester pertama nggak harus tahu lah kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman mau istilahnya itu mendalami ya silakan kayak gitu. Di mana platform dari Google Colab ini itu hampir sama dengan yang namanya Jupyter Notebook ya, yang berbentuk cloud, yang mana
untuk platform dari Jupyter Notebook ini pun juga hampir sama kayak gitu ya, fungsinya dengan Google Colab kayak gitu. Yang mana untuk dua aplikasi ini bisa diakses melalui web browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla ataupun Firefox kayak gitu ya. Nah, di mana baik platform Jupyter ataupun platform dari Google Colab sendiri itu dia menggunakan bahasa pemrograman Python kayak gitu. Mungkin di sini ada yang tahu terkait dengan Python. Kalau belum ya mungkin bisa searching-searching bahasa pemrograman Python kayak gitu. Yang mana bahasa pemrograman Python ini ya bukan hampir sama ya, tetap beda kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman di semester ini ada yang terkait dengan algoritma pemrograman ataupun teman-teman sudah masuk ke pengenalan bahasa pemrograman kayak C#, C, Java dan sebagainya. Nah, itu adalah bermacam-macam bahasa pemrograman. Nah, Python ini sendiri salah satunya kayak gitu. Di mana Python ini untuk tren di tahun 2023 ini sangat naik kayak gitu ya trennya karena penggunaannya sudah sangat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan di era teknologi sekarang yang mana terkait dengan machine learning, terkait dengan big data, terkait dengan data mining, itu semua menggunakan yang namanya Python kayak gitu. Pak, apakah semua harus menggunakan Python? Enggak kayak gitu, tapi bisa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang lain kayak gitu. Misalkan MATLAB kayak gitu dan sebagainya. Mungkin Mas Zidan ada apa? Ada yang ditanyakan mungkin? Atau ke Pak, maaf Pak, pencet. Oh, oke. Oke, nggak apa. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan kayak gitu ya dari Python dari bahasa-bahasa pemrograman yang lain kayak C#? Sorry, mungkin di sini saya tanya dulu deh sebelum saya lanjut. Di sini teman-teman udah belajar bahasa pemrograman belum di semester 1 ini? Baru C++, Pak. C++. Oke, berarti setidaknya tahu ya untuk bikin hello world, print apa, itu udah bisa ya? Ya. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin akan sedikit berbeda teman-teman ketika teman-teman sudah belajar terkait dengan C# kayak gitu ya. Kalau misalkan kita akan menggunakan yang namanya Python kayak gitu ya, itu apa ya, bahasa yang digunakan itu lebih manusiawi, mudah untuk dicerna kayak gitu. Jadi setiap sintak demi sintak yang teman-teman buat itu seperti kita membuat sebuah deskripsi kayak gitu ya. Contohnya ya seperti yang teman-teman lihat di depan kayak gitu ya. Kalau misalkan sisap untuk apa ya? Untuk melakukan print ataupun melakukan penginputan mungkin C-in, C-out, ya enggak? Untuk sintaknya yang digunakan. C-in, C-out, terus fungsi dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu sedikit ribet. Intinya bahasanya lebih antara manusia dengan komputer kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Python itu lebih manusiawi kayak gitu bahasanya untuk penggunaannya. Dimana untuk prosesnya sekarang itu pun juga cukup mudah ya. Kalau kita menggunakan Google Colab, kita nggak perlu nginstal aplikasi tambahan kayak gitu. Nggak tahu kalau C# teman-teman mungkin pakai Notepad++ mungkin ataupun pakai Notepad kayak gitu, mungkin bisa kayak gitu ya. Tapi minimal Notepad++ lah kayak gitu teman-teman gunakan. Tapi kalau misalkan Python kita nggak perlu nambahin aplikasi lain lah kayak gitu. Kita cukup di Google Colab itu udah bisa kayak gitu.
ya, karena ya tadi platform Google Colab ini itu menggunakan bahasa Python, atau mungkin teman-teman pakai aplikasi yang lain, misalkan contoh pakai Visual Studio Code kayak gitu, ya bisa kayak gitu. Tinggal nanti format bahasanya menggunakan .py kayak gitu. Nah, itulah keunggulan dari Google Colab, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang udah mulai mengkulik terkait dengan data mining, data analis, teman-teman juga main terkait dengan image processing ataupun visual computing. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Colab kayak gitu. Menggunakan tadi ya, menggunakan bahasa Python tadi. Kalau masih belum tahu, ya belajar sendiri kayak gitu ya, sambil jalan kayak gitu. Nah, untuk Google Colab itu enaknya adalah semua sudah berbasis cloud ya. Mungkin tadi entah saya sudah menjelaskan atau belum gitu. Tapi semua sudah berbasis cloud. Semua sudah tergantung pada penggunaan kapasitas RAM kayak gitu ya. Di sini kalau misalkan misalkan di sini teman-teman lihat di sini itu ada yang namanya RAM, penggunaan disk kayak gitu. Yang mana ini adalah sistem yang tersedia di Google Drive kayak gitu ya. Sorry, bukan Google Drive tapi dari Google, yang mana kita udah diberikan sebuah RAM dan disknya kayak gitu. Jadi kita nggak akan memakan sebuah storage yang besar di komputer kita. Ini enaknya ketika kita menggunakan Google Colab. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan Google Colab kayak gitu ya? Cukup mudah teman-teman untuk bagaimana menggunakan Google Colab kayak gitu. Yang pertama, ketika teman-teman udah punya yang namanya akun Google kayak gitu ya. Bentar, ini sambil saya praktekkan lah. Nanti kalau teman-teman mau praktek, monggo silakan. Google Colab. Nah, udah ya, kelihatan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya akun email gitu ya, teman-teman pengen mengakses Google Colab, itu cukup dengan teman-teman cari aja yang namanya Colab kayak gitu ya. Kalau misalkan di sini nggak ada, teman-teman bisa cari di fitur yang lain. Nah, kolaboratori. Nah, di sini ya, ini adalah aplikasinya kayak gitu. Nah, ketika udah, karena saya sudah menginstal kayak gitu ya. Di sini udah tulisannya jadi uninstall kayak gitu. Atau teman-teman bisa aja langsung kunjungi di web kayak gitu, Google Colab. Nah, di sini bisa teman-teman pilih yang Google Colab kayak gitu. Nah, di sini karena saya menggunakan akun pribadi kayak gitu ya, akun dosen saya. Nah, tinggal teman-teman akses aja kayak gitu. Open Colab ini digunakan kalau misalkan teman-teman mau buka project project yang sudah teman-teman buat, atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya new notebook kayak gitu. Yang mana new notebook ini akan bentarnya ada centang-cendung. Ya, Mas Arfa, Mas Wisnu, gimana? Subscribe-nya Pak masih di tempat sih. Oh iya, betul. Bentar, sabar. Iya ini, kok jadi satu-satu ini? Nah ini. Nah tadi ya, ketika teman-teman, oke, aku I know. Bentar, ini kayaknya new tab tadi.
Nah, jadi ketika tampilannya teman-teman nyari Google Colab gitu ya, pakai web browser apapun itu, terus nanti akan ada muncul kayak gini teman-teman, Google Colab. Nah, ini tinggal diklik aja kayak gitu ya. Diklik aja, nanti akan muncul satu tampilan yang mana itu teman-teman itu akan mau membuka project lama teman-teman atau teman-teman membuat project baru kayak gitu. Nah, ini kayaknya internet saya yang agak lemot kayak gitu, mohon ditunggu. Nah, nanti akan ada dua tampilan kayak ini teman-teman ya. Di mana ada open collab ataupun new notebook kayak gitu. Nah, di sini ketika teman-teman mau membuat hal yang baru, teman-teman bisa memilih yang namanya new notebook kayak gitu ya. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini ketika kita membuat baru kayak gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin di sini kita akan ubah namanya latihan pertemuan 14 pertemuan 14 katakan. Nah, di sini ada yang namanya .ipy nb kayak gitu ya. Kalau misal ini karena Google Colab ya. Jadi ada tambahan INB kayak gitu. Ada huruf I, N, B, Integrated Python apa gitu NB-nya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tadi ya third party, misalkan kita pakai Node++ ataupun Visual Code, kayak gitu ya, kita pure menggunakan bahasa bahasa Python itu formatnya adalah .py kayak gitu. Nah, ini adalah tampilan teman-teman ya, tampilan dari Google Colab-nya. Nah, file ini itu sudah terintegrasi dengan Google Drive. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Google Drive, dia akan nyambung kayak gitu. Bentar. Google Drive. Nah, ini contoh Colab. Kita cek di bawah Colab Notebook. Nah, di sini akan muncul satu folder yang namanya Colab Notebooks kayak gitu ya. Dan di situ akan ada beberapa file file Colab yang akan kita buat. Yang tadi latihan pertemuan 14 kok latihan kayak gitu. Ya. Jadi otomatis dia akan tersimpan di Google Drive kayak gitu, ya. Nah, latihan pertemuan 14 IPY .ipy nb kayak gitu. Nah, di sini teman-teman itu tadi ya, kita bisa yang menggunakan namanya bahasa pemrograman Python tadi kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai C# biasanya kita akan mendeliver ataupun mendelek. Misalnya mau membuat sebuah variabel, kita akan mendeklarasikan sebuah nilai ya dari sebuah variabel. Kalau misalkan C# itu pasti akan ada tipe datanya, int kah, string kah, double kah, dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Python itu kita cukup A sama dengan 2 kayak gitu. Tinggal print A. Kalau misalkan nyetak tinggal menuliskan print A kayak gitu. Dan hasilnya error. Ntar hasilnya mana nih? Oh, lama banget. Nah, ya. Jadi istilahnya lebih simpel kayak gitu. Kita nggak perlu kayak mengidentifikasi tipe variabel itu apa. Kalau di bahasa pemrograman Python dia akan otomatis kayak gitu, ya. Untuk variabel A itu tipenya apa kayak gitu. Itu udah otomatis, ya.
Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan yang namanya bahasa Python kayak gitu. Tapi di sini kita nggak akan belajar tentang variabel, tipe data, terus dan sebagainya kayak gitu ya. Karena tadi ya balik teman-teman masih di sisap, jadi ya ini just knowledge baru aja untuk teman-teman untuk belajar bagaimana sih penggunaan Google Colab di bidang pengelolaan citra digital kayak gitu. Nah, di sini udah banyak banget menu-menunya kayak gitu ya, dan ini juga nggak akan saya jelaskan satu persatu. Yang pasti di sini intinya bisa digunakan untuk menemukan sebuah shortcode yang error, terus kita bisa nambahin file dan sebagainya kayak gitu. Dan yang paling penting adalah ini ada beberapa menu kayak gitu ya, search, terus ini adalah fungsi kayak gitu. Kalau memang dinyatakan, nah ya kan, yang tadi yang sudah kita inisiasi dia otomatis kayak gitu ya. Jadi apa yang kita buat akan otomatis di sini. Namanya variabel apa, tipenya apa kayak gitu. Jadi secara otomatis dari Google Colabs dan juga menggunakan bahasa pemrograman Python, dia sudah mengidentifikasi secara otomatis kayak gitu. Terus ini untuk mengkonfigurasi sebuah environment variabel kayak gitu, misalkan teman-teman buat fungsi dan sebagainya, atau mengimport sesuatu data yang secret kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Terus di sini adalah sebuah penyimpanan data. Misalkan di sini oke, shit. Ini kayaknya belum saya share. Kayaknya gimana caranya ini untuk bisa pindah-pindah secara otomatis. Ini kayaknya. Oke. Oke. Nah, ini sorry teman-teman, kayaknya tadi nggak kelihatan ya. Jadi saya ulang ya. Intinya ketika teman-teman udah membuat akun, terus Google Colabs kayak gitu ya, terus sudah mulai project kayak gitu, saya ulangi, kalau misalkan teman-teman udah belajar terkait dengan sisap kayak gitu ya, pasti untuk penulisan sisap yang paling sederhana untuk membedakan apa sih keunggulan dari Python itu apa kayak gitu ya, yang paling sederhana adalah ketika mengidentifikasi sebuah variabel. Kalau misalkan sisap kayak gitu ya, ataupun C++ kayak gitu ya, itu pasti akan mendeklarasikan sebuah tipe data kayak gitu ya. Tipe datanya apa? A. Tipe data A itu integer, nilainya 6 kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau print ya tinggal C in, C out ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di Python kita nggak perlu mengidentifikasi apapun. Jadi misalkan aku punya nilai variabel A, nilainya itu adalah 6 kayak gitu. Dan aku mau nyetak nih untuk nilai A, ya udah print A. Misalkan nilai A sama dengan tinggal jalankan. Salah. Ntar. Ini baru kena koma. No. Nah, nilai 6 kayak gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu melakukan tipe data kayak gitu ya. Mengidentifikasi tipe data itu nggak perlu kayak gitu. Nah, tipe data itu akan otomatis terbaca. Oh, bentar. Ini kita upload dulu. Nah, tipe data ini akan otomatis dari Google Colab yang menggunakan bahasa Python itu sudah mengidentifikasi variabel A itu tipe datanya itu apa, nilainya itu berapa, kayak gitu. Nah, itu udah otomatis kayak gitu, tanpa kita perlu harus mengidentifikasi sebuah nilai tipe data variabel A itu apa, kayak gitu.
Terus di sini itu ada tempat untuk penyimpanan data kayak gitu ya. Kalau misalkan kita pakai RAM dan disk yang ada di satu pekerjaan ini, ya teman-teman tinggal meletakkan ataupun ngupload kayak gitu ya. Data-data teman-teman. Atau teman-teman mau mengintegrasikan dengan Google Drive kayak gitu ya. Nah, di sini udah ada yang namanya logo, folder dan logo Google Drive, tinggal menghubungkan saja dengan Google Drive kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi di Google Drive teman-teman itu udah mempersiapkan aset kayak gitu ya. Untuk teman-teman mengelola pengelolaan citra digital itu aset-asetnya di mana ya tinggal nanti akses kayak gitu tanpa ngupload lagi. Yang mana nanti akan ada proses terjadi duplikasi kayak gitu. Karena apa? Ya namanya aja kita di untuk penyimpanannya aja di Google kayak gitu ya. Ya pastinya otomatis di Google juga kayak gitu. Di Drive juga untuk penyimpanan gambarnya. Hanya saja kita nggak tahu gambarnya itu disimpan di mananya kayak gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau misalkan menggunakan Google Drive aja kayak gitu. Oke, mungkin ini saya hapus kayak gitu. Nah, ini adalah sekilas terkait dengan sekilas tentang Google Colab kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ini yang akan kita lakukan kayak gitu ya. Ini hal yang paling sederhana kayak gitu. Dimana nanti untuk di pertemuan hari ini itu kita akan belajar tentang bagaimana cara bagaimana cara kita untuk mengimport library, terus membuka gambar dan merubah warna dari sebuah gambar RGB itu menjadi warna hitam putih kayak gitu. Nah, yang pertama-tama yang pasti teman-teman coba untuk, karena di sini saya menggunakan penyimpanan data Google Drive ya. Nah, teman-teman bisa untuk mengintegrasikan ya dengan klik tombol Google Drive ini kayak gitu ya. Karena ini udah saya integrasikan, mungkin saya pakai yang lain aja deh. Nah, misalkan di sini ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan aset di Google Drive kayak gitu ya. Misalkan di sini saya udah nyiapin satu folder yang namanya Collapse Notebooks kayak gitu ya. Jadi ketika kita udah membuat sebuah Collab Notebooks, folder ini akan sudah otomatis terbuat kayak gitu. Terus di sini sudah saya sediakan dua gambar kayak gitu ya. Dua gambar objek yang akan digunakan untuk kita lakukan pengolahan citra nantinya. Nah, di sini teman-teman klik yang tombol Mount Drive kayak gitu ya. Yang mana ini akan mengintegrasikan antara Google Colab kita dengan Google Drive. Nah, ketika udah diklik nanti akan ada permit this notebook to access your drive, Google Drive file kayak gitu ya. Misalnya Google notebook ini atau Google Colab minta izin untuk bisa akses Google Drive teman-teman. Ketika udah connect kayak gitu, ini agak nunggu, agak sedikit lama untuk connect-nya. Di refresh. Nah, di sini akan otomatis drive kita udah muncul kayak gitu ya. Tinggal nanti diarahkan di mana aset-aset yang teman-teman buat kayak gitu. Misalkan tadi itu namanya Collapse Notebooks. Nah, di sini udah ada yang namanya image. Terus ini adalah project-project kita kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama yang terkait dengan mengintegrasikan Google Colab dengan Google Drive kayak gitu.
Terus selanjutnya teman-teman, untuk melakukan ataupun untuk memulai proses pengelolaan citra digital, kita itu perlu yang namanya library, gitu ya, library. Yang mana library ini itu akan mendukung kita dalam proses pengelolaan citra, kayak gitu. Karena kita hanya memanggil sebuah fungsi, kayak gitu ya. Kita nggak perlu membuat sebuah fungsi, tapi kita hanya memanggil sebuah fungsi yang sudah tersedia pada library tersebut, kayak gitu. Misalkan import CV2, kayak gitu ya. Yang mana ini adalah library OpenCV, kayak gitu ya. Yang mana library OpenCV ini digunakan untuk mengakses sebuah fungsi-fungsi aritmatika ya, dan juga fungsi-fungsi fungsi-fungsi operate kayak gitu ya, yang akan kita lakukan nantinya, kayak gitu. Terus kita juga ada yang namanya import 6PY. 6PY ini digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk array, kayak gitu ya, dalam bentuk array. Terus kita juga akan membutuhkan yang namanya Google Colab Page. Ini digunakan untuk mengakses, kayak gitu ya, page-page yang ada di Google Colab, ya. Yang mana itu kita akan mengimport CV2 imshow. Ini untuk menunjukkan, untuk showing bentuk, kayak gitu ya, dari Google Colab Page-nya ini. Makanya di sini tulisannya from Google Colabs import CV2 imshow, kayak gitu ya. Jadi ada fungsi CV2 imshow, yang mana CV2 imshow didapatkan dari import CV2 ini, kayak gitu. Nah, ini adalah bahasanya kan lebih enak untuk dicerna di sini. Terus kita juga akan membutuhkan yang namanya matplotlib, yang mana itu digunakan untuk memvisualisasikan data image. Kita mau melakukan perubahan warna, perubahan data, angka dan sebagainya, kita pakai matplotlib, kayak gitu. Ya, yang mana kita akan mengimpor sebuah library pyplot, kayak gitu, yang kita namai dengan nama PLT, kayak gitu. Kalau tadi 6PY, library 6PY itu kita beri nama variabel NP, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lakukan step demi step, kayak gitu ya. Yang pertama kita udah melakukan import library, kayak gitu ya. Dimana udah kita udah kita buat. Nah, sekarang tinggal running, kayak gitu. Ketika prosesnya itu benar, akan ada centang hijau di sini, kayak gitu. Kalau misalkan di sini saya buat salah, nah di sini akan ada tanda seru salah, kayak gitu. Terus salahnya itu akan diberikan info, kayak gitu ya. Errornya itu di mana? Di line 7, kayak gitu ya. Dimana errornya cannot import name pyplot, kayak gitu ya. Nggak bisa import nama pyplot dari matplotlib, ya, matplotlib, kayak gitu. Karena di matplotlib ini tidak ada yang namanya library pyplot, kayak gitu. Nah, ini tinggal kita lagi, kalau misalnya kita jalankan dia benar, kayak gitu. Ya, berarti untuk import library sukses, kayak gitu. Di sini nanti kita bisa lihatnya di mana? Nanti lihatnya ada di belakang, kayak gitu ya. Ketika kita ngeklik tombol ini, nanti akan otomatis akan banyak library yang sudah terinstall, kayak gitu. Nah, terus di sini kita akan membuat nama variabel gambar, kayak gitu ya. Di mana di sini saya ingin mengambil sebuah gambar
dari Google Drive yang saya simpan di folder notebook saya di subfolder image kayak gitu ya. Nah, di sini untuk membuat variabelnya yaitu saya akan memberikan nama variabel gambar yang ingin saya panggil itu dengan nama img ya. Singkatan dari image kayak gitu. Di mana untuk bisa membaca objek gambar ini itu kita menggunakan yang namanya fungsi imread. Aku membaca kayak gitu ya. Jadi untuk library OpenVisi itu pengen kita baca yaitu content drive ya. Content drive, konten ya. Karena kita akan ngambil konten, jadi konten terus slash drive karena ada di folder drive ini. Terus slash my drive ya. Terus slash collapse notebooks kayak gitu. Nah, untuk penggunaan sintak ya di Python itu sensitif kayak gitu ya. Besar, kecil ataupun spasi itu akan diperhatikan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan itu digabung ya digabung, kalau misalkan itu spasi ya spasi kayak gitu ya. Terus akan menuju ke image, terus kita akan mengambil yang namanya pixel, mali, milder dengan angka sekian sekian sekian. Terus koma cv2.imread unchanged kayak gitu. Kita nggak akan berubah, kita baca tanpa dirubah kayak gitu ya. Nah, ketika dijalankan dia akan centang hijau kayak gitu, yang artinya variabel img itu terisi dengan nilai ini kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara kita menampilkan gambar yang tadi ada di Google Drive. Nah, kita bisa menggunakan tadi kita pakai tetap menggunakan library OpenGV. Terus kita beri nama kita menggunakan fungsi CV2 imshow. Nah, karena kita akan mengakses patch yang ada di Google Colab kayak gitu ya, yang mana terintegrasi dengan Google Drive. Nah, kita pakai yang namanya import CV imshow kayak gitu. Di mana CV imshow ini kita mau menampilkan. Nah, menampilkan apa? Menampilkan gambar. Gambarnya variabel apa? Variabel img kayak gitu. Nah, di sini. Atau ini mungkin saya bisa aja. Jadi kalau misalkan ini di running, itu akan menampilkan sebuah gambar kayak gitu. Sama halnya kalau kita mengidentifikasi sebuah variabel kayak gitu, variabel angka misalkan. Tinggal kita tampilkan kayak gitu. Ini adalah gambarnya kayak gitu yang kita tampilkan menggunakan Google Colab. Terus misalkan kita pengen tahu ukuran dimensi dari gambar ini itu berapa ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya image.shape kayak gitu ya. Kita print, kita cetak ya, image.shape. Atributnya kita tambahi shape kayak gitu ya. Yang mana tujuannya kita ingin tahu ukuran gambar ini kayak gitu. Kalau misalkan kita print akan seperti ini. Nah, ukurannya dia menggunakan 2827 kali 2827 pixel. Yang mana 3 ini adalah bentuk dari 3 dimensi ya, dan 3 warna RGB kayak gitu ya. Ini adalah ukurannya. Untuk kita tahu ukurannya menggunakan image.shape kayak gitu. Nah, terus selanjutnya apa yang akan kita lakukan ketika katakan misalkan kita mau menjadikan warna apel ini
yang berwarna itu menjadi warna hitam putih kayak gitu. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya konversi kayak gitu ya. Konversi warna kayak gitu. Dimana kita tetap menggunakan library OpenVC dengan atribut CV to color kayak gitu. T ini to gitu. Cuma disingkat aja CVT color, yang mana gambar ya, image ini diubah menjadi yang dari BGR menjadi grey, abu-abu. BGR to grey, color BGR to grey gitu ya. Jadi variabel image abu-abu ini sudah diberikan yang namanya nilai bahwa warna untuk gambar variabel IMG ini berubah dari warna BGR ke grey, abu-abu gitu. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan showing, di mana CV2 underscore show image abu. Misalkan kalau dijalankan akan seperti ini. Nah, warnanya juga akhirnya menjadi abu-abu. Nah, ini adalah prosesnya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Lightroom, Photoshop, katakan objeknya warnanya udah warna-warni, teman-teman ubah menjadi sebuah warna hitam putih. Nah, ini adalah prosesnya. Bagaimana sebuah aplikasi di situ sudah diberikan sebuah fungsi-fungsi untuk merubah bentuk gambar kayak gitu. Terus di sini kita bisa menambahkan tadi ukuran. Nah, di sini yang tadinya itu kan 3 ya, yang mana 3 dimensi yang terdapat pada warna RGB kayak gitu. Nah, kalau yang di sini sudah tidak ada warnanya, RGB-nya nggak ada kayak gitu, hitam putih, abu-abu kayak gitu ya. Dimana untuk angka 3-nya nggak ada, tapi ukurannya tetap sama kayak gitu. Nah, akhirnya menunjukkan bahwa metadata yang ada di dalam sebuah gambar ketika kita melakukan proses editing itu ya ada data dalam gambar itu yang hilang kayak gitu. Ya, contohnya sederhana ini kayak gitu ya. Ya, contohnya seperti ini. Oh, bentar. Nah, ini adalah hal yang sederhana, teman-teman. Banyak banget yang bisa kita olah kayak gitu ya. Misalkan kita melakukan cropping, kita nambahin filter, kita mau istilahnya semua itu berwarna, tapi ada satu bagian yang itu jadi grey. Nah, itu kita bisa atur di situ. Nah, cuma bukan di sini kayak gitu ya. Itu nanti menjadi soal UASnya teman-teman. Kalau saya praktekkan itu udah jawaban nanti. Oke, mungkin itu aja teman-teman secara singkat terkait dengan penggunaan Google Colab kayak gitu. Mungkin di sini ada yang sudah menggunakan kayak gitu dan ada kendala, boleh di-share kalau misalkan teman-teman mau share, silakan. Atau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ya, ini untuk untuk penggunaan Google Colab ini itu akan muncul di UAS nantinya. Itu di esai, pengerjaan esai. Jadi silakan teman-teman bisa coba-coba melakukan proses pengelolaan citra secara sederhana kayak gitu. Hanya RGB lah atau ngubah konversi warna apalah kayak gitu. Tapi tidaknya caranya seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman?
Mungkin ada yang sudah coba-coba, mungkin boleh ditunjukkan, boleh di-share. Atau nggak paham belas, nggak apa-apa. Intinya ya tadi ya, teman-teman nggak perlu paham banget kayak gitu ya terkait dengan bahasa pemrograman Python kayak gitu. Tapi setidaknya teman-teman cukup tahu aja bagaimana cara mengoperasikan untuk cara pengelolaan citra aja kayak gitu. Karena teman-teman di situ nggak perlu mikir algoritmanya apa, hitung-hitungannya seperti apa, itu nggak ada kayak gitu. Hanya teman-teman menggunakan fungsi yang sudah ada kayak gitu. Karena step yang sekarang itu teman-teman nggak sampai bisa menunjukkan sebuah apa namanya objek itu secara otomatis memberikan sebuah feedback apa kayak gitu. Misalkan contoh kayak tadi ada gambar mobil, sistem otomatis bisa menunjukkan bahwa gambar teman-teman itu mobil. Enggak sampai itu kayak gitu ya. Cukup teman-teman prosesnya cukup seperti teman-teman melakukan proses editing ataupun color grading kayak gitu ya. Ngubah warna, nge-cropping, ngubah jadi hitam putih dan sebagainya. Nah itu nanti source-nya banyak banget di internet, teman-teman bisa pelajari lebih detail nanti untuk apa saja sih yang bisa dilakukan Google Colab dengan menggunakan bahasa Python itu di pengelolaan citra kayak gitu. Karena teman-teman juga udah punya basic ya, teman-teman udah belajar terkait dengan C# kayak gitu ya. Untuk teman-teman belajar terkait dengan Python itu akan lebih mudah kayak gitu. Seperti yang tadi ditunjukkan ya. Untuk manggil itu udah kayak bahasa orang aja kayak gitu. Ya. Bukan bahasa yang pemrograman banget lah kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan kayak gitu. Dan tugas teman-teman di pertemuan minggu ini cukup praktekkan apa yang saya lakukan kayak gitu. Teman-teman melakukan import data, teman-teman menampilkan sebuah variabel dan teman-teman mengubah variabel kayak gitu. Itu aja. Kalau misalkan teman-teman tadi yang nulis, ya syukur. Kalau nggak nulis, ya nggak apa-apa. Searching aja di internet. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman pertemuan untuk hari ini. Untuk tugasnya, kalau nggak salah di pertemuan 13 itu ada tugas untuk teman-teman mencari implementasi dari itu ya, komputer grafis, computer vision, sama pattern artificial ya kalau nggak salah ya, pertemuan 13. Benar nggak sih? Ada ya Mas ya? Oh, pengolahan citra. Oke. Yaudah itu masuk di pertemuan 13 aja ya sekalian. 13 14 nanti dijadikan satu minggu ini aja kayak gitu. Nanti di form yang berbeda. Karena saya lupa untuk ngupload itunya. Apa namanya? Form untuk penugasannya. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Mungkin biar nggak lupa saya tulis langsung aja deh. Assessment pertemuan 13. Kalau yang kemarin itu ada berapa Mas? 5 ya? Atau ada batasannya nggak sih untuk mencari pengaplikasian pengolahan citra? Lupa ya? Oke. Saya buatkan 3 aja lah.
cari contoh 3 pengaplikasian. Oke. Ini nanti bentuknya dalam bentuk gambar aja dan juga penjelasan pengelolaan citranya seperti apa. Oke. Oke, untuk pertemuan 13 sudah saya inputkan. Untuk pertemuan 14 Oke, untuk tugas sudah saya upload semua, teman-teman. Jadi untuk pertemuan 13-14 itu dikumpulkan minggu depan tanggal 28 Desember, seperti itu. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, dan ini adalah pertemuan terakhir kita, kayak gitu. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan selamat, kayak gitu ya. Kita udah menjalankan satu semester ini dengan baik, dan terima kasih banyak untuk teman-teman atas kerjasamanya selama satu semester ini. Tapi yang pasti kalau saya boleh sampaikan untuk kelas